Kepemilikan ijazah palsu ini kan sudah mulai dilaksanakan ya, begitu. Ya. Nah, kemudian kita bicara mengenai peluang pra-peradilan ini dilakukan, termasuk tadi juga mengenai gelar perkara, Pak Arianto sempat highlight mengenai hal itu. Seperti apa Pak Arianto? Kalau untuk yang itu, yang di Barreskrim Polri ya, itu peluang pra-peradilan ya tidak ada karena belum sampai pada penyelidikan kan. Oke. Baru penyelidikan. Paling pol dia bisa komplain kemana-mana, saya nggak ngerti komplainnya kemana. Karena itu sudah aparat hukum itu mewakili dari pengadilan pada tahapnya dia berani mengambil keputusan seperti itu dengan fakta-fakta yang ada gitu. Gitu. Jadi intinya gini, kalau seandainya dibantah dengan berita-berita kesana-kesana itu nanti istilah saya tuh akan memperdalam kuburannya dia itu nanti. Karena gini ya, secara teoritis yang dibuktikan itu tadi ini palsu apa tidak. Ya. Yang satu menuduh Pak Jokowi menggunakan. Yang sini menuduh bahwa ini menebarkan berita bohong. Ya, memalukan kan gitu. Nah kalau ininya terjadi ini asli, otomatis kan ini pasti terbukti dong. Betul. Nah sekarang ini baru tahap, tadi dikatakan nggak ada terlapornya Ya. kan. Karena apa? Yang bisa terbukti ini adalah baru ketemu, oh iya memang ada penebaran isu bohong, bahwa itu asli tapi dibilang tidak bohong. Nah sekarang kita tinggal mencari siapa pelakunya. Nah untuk mencari pelaku itu, Metro selama ini pasti dia menggunakan bukti-bukti awal yang ada. Bukti awal yang ada adalah rekaman-rekaman itu, yang rame-rame itu kan. Nah rekaman-rekaman itu nanti diperdalam, oh ada apa mukanya Pak Roy, ya pasti dipanggil Pak Roy dong. Benar nggak ini Anda ngomong gini ya Mas? Kira-kira begitu prosesnya. Saya ke Pak Roy Suryo. Ya. Asli katanya, gimana nih? Ya asli kata Dirtipidum Barreskrim Mabes Polri berdasarkan penelitiannya tadi. Tapi itu harap diingat Mbak, kalau dikatakan memang ini belum final. Ini bukan keputusan yang final dan binding. Ya. Keputusan final dan binding itu adalah pengadilan. Jadi ini baru secercah kalau kata Bung Karno, ini baru sekerikil dari kehidupan yang ada. Jadi artinya apa yang ditemukan itu adalah alat bukti yang sudah dinyatakan oleh kepolisian itu adalah identik. Bukan otentik loh ya, identik. Identik berdasarkan apa? Berdasarkan identifikasi dari beberapa sampel yang ada. Mesti kita challenge nanti, sampelnya apa dulu. Ya gitu. Jadi sekali lagi bahwa ini merupakan satu bagian dari satu rangkaian proses. Dan tidak bisa dikatakan sudah selesai karena hukum kita tidak menentukan bahwa yang namanya alat bukti itu ditentukan asli. Kemudian asli nyatanya pada kasus Joshua misalnya. Ya kan ketika itu sudah ada hasil otopsi ya dari institusi resmi waktu itu. Berak kan di challenge, itu nggak ada terus dilakukan lagi ekshumasi, ternyata hasilnya bisa kita lihat. Jadi sekali lagi ilmu pengetahuan kita, rasio akal sehat kita mengatakan jangan pernah berhenti berpikir dan berotak cerdas ya sebelum itu ilmu pengetahuan juga yang nanti akan menentukan. Jadi ada subjektivitas menurut Anda? Ada, jelas. Dalam penyelidikan ini? Loh jelas, sampai sekarang coba kita lihat apakah masyarakat percaya atau setuju kalau dinyatakan hanya dengan narasi ini asli, tapi buktinya belum pernah diperlihatkan. Siapa yang pernah lihat ijazahnya? Nggak ada kan? Bahkan Pak Kasmujo aja belum pernah lihat ijazahnya. Masyarakat belum pernah lihat ijazahnya. Jadi kalau dulu saja, ya kalau kita ingat almarhum Pak Tino Sidin, guru gambar yang sangat terkenal. Kalau ada gambar pun, gambarnya diperlihatkan, kemudian bagus gambarnya gitu kan. Kan ada gambarnya. Kan nggak mungkin beliau mengatakan juga gambarnya bagus. Mana gambarnya? Nggak ada. Oke, baik. Ini asli, nggak ada ijazahnya. Mana bisa asli? Pak Freddy. Inilah saatnya manusia itu Mbak dibekali untuk dan kita bicara itu dalam tataran teknis ilmiah. Fake or not fake, miss or mismatch. Itu adalah bahasa ilmu pengetahuan. Yang kita katakan waktu itu adalah saya, Dr. Rismond, Dr. Tifa, dan kawan-kawan lain. Itu adalah ini ijazahnya fake. Wajahnya not match atau mismatch dengan alat, dengan software. Jadi kami menggunakan itu. Jadi artinya adalah bahwa yang kita hasilkan itu adalah temuan dari ilmu pengetahuan. Dan itu ranahnya adalah ilmu pengetahuan. Jadi kalau sekarang mau ditarik-tarik misalnya. Nggak ada motif politik sama sekali? Sama sekali nggak ada. Barreskrim pun kita hormati kok. Oke hasil itu kita hormati. Ya, kita hormati itu sebagai temuan dari Barreskrim terhadap satu alat bukti yang ada. Kami juga punya temuan. Jadi biarkan ini berjalan saja secara seiring. Dan nggak perlu ada provokator-provokator yang mengatakan, wah itu ada mensrea. Nggak ada. Kalau perlu, ya ini nanti ada ahli yang membaca. Namanya hasil atau result, Mbak, itu harus bisa dibaca oleh ahli atau pakar lain.
harus bisa di-challenge. Kalau itu nggak bisa di-challenge, apalagi buktinya nggak ada. Alat buktinya nggak ada, mana yang mau di-challenge? Alat buktinya nggak ada, cuma dikatakan, masa kita percaya dengan narasi kayak gitu? Bukan begitu caranya ilmu pengetahuan. Baik, Pak Ahmad katanya ke Komnas HAM. Ya, tapi yang pertama saya ingin beri tanggapan terkait apa yang dirilis oleh Barreskrim Mabes Polri. Saya kok kasihan. Kasihan sekali kepada Saudara Joko Widodo. Maksudnya demikian. Saudara Joko Widodo telah menempuh jalur yang panjang dan melelahkan untuk meyakinkan publik bahwa ijazahnya asli. Tapi hari ini nampaknya keyakinan publik tidak mengarah pada keyakinan bahwa ijazah itu asli. Sebaliknya Saudara Joko Widodo justru menolak berulang kali untuk mengambil jalan pintas yang praktis sederhana dengan menunjukkan ijazahnya ke depan publik. Karena yang meminta itu bukan polisi, yang meminta keyakinan bahwa ijazah itu asli adalah publik tidak dilakukan. Ini yang pertama. Yang kedua, yang membuat ini tidak legitimate baik secara prosedur dan substansi itu yang pertama, kekeliruan Barreskrim itu adalah saat Desember 2024 TPUA melaporkan dugaan ijazah palsu dengan 263 KUHP itu tapi tidak ditaruh pada berkas arsip di Dumas, pengaduan masyarakat. Sementara di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak dikenal nomenklatur Dumas, sehingga tindakan klarifikasi yang dilakukan oleh Barreskrim itu bukanlah pro justisia. Ada satu dasar hukum untuk menganalisa Dumas itu seperti apa adalah Perkapolri nomor 9 2018 yang diterbitkan oleh, masih ingat itu, Tito Karnavian. Dan praktiknya Perkapolri ini sengaja digunakan untuk menganalisasi laporan dari pihak lawan ke Dumas, sehingga tidak perlu ditindaklanjuti oleh kepolisian untuk menjadi tindakan yang pro justisia. Andaikan dulu ini menjadi LP, kemudian ditindaklanjuti dengan penyelidikan dan dihentikan, ini punya nilai hukum. Hari ini kan hanya Dumas, ditingkatkan menjadi laporan informasi, kemudian diklarifikasi. Ini melompat jauh. Kenapa? Laporan klarifikasi dari Dumas langsung masuk kepada materi perkara yang sebenarnya kalau belum ada nomor laporan polisi belum bisa masuk ke pro justisia. Di Dumas itu hanya merupakan kontrol masyarakat kepada institusi publik termasuk Polri. Tidak pada apakah sebuah peristiwa itu adalah sebuah pidana, dan kalau peristiwa itu pidana, ini tadi penyelidikan ya, apakah peristiwa pidana itu layak untuk ditingkatkan menjadi penyidikan karena ada pelanggaran dan tersangkanya. Nah, kalau proses yang demikian itu fair. Kenapa? Karena kalau itu prosesnya penyelidikan dan penyidikan dihentikan, penyidikan yang dihentikan itu keluar berkas dokumen namanya SP3, dan SP3 itu masih bisa diuji oleh publik. Nah, hari ini saya menganggap apa yang dilakukan secara susah payah oleh Barreskrim Mabes Polri itu tidak bernilai pada dua hal. Secara substansi ternyata tidak membuat keyakinan publik bergeser dari yang sebelumnya mempertanyakan ijazah Saudara Jokowi menjadi misalnya yakin ijazah itu asli kecuali pendukung Jokowi. Atau yang kedua, prosedur ini justru membuat apa? Publik bertanya, kalau mau fair, ijazah ini mau diteliti pro justisia, harusnya justru diteliti di Polda Metro Jaya. Karena 30 April 2024 Saudara Joko Widodo melaporkan itu dan dapat nomor polisi pro justisia. Tindakan penyidik saat itu adalah segera melakukan penyitaan terhadap bukti Saudara Jokowi yang menyatakan orang yang menyatakan ijazahnya itu palsu dianggap telah menghinakan dirinya sehina-hinanya, merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Maka sebagai orang yang melapor bahwa dirinya direndahkan, dia harus bawa bukti. Bukti apa? Keaslian ijazah. Dan itu disita oleh penyidik. Nah, proses melakukan tes itu oleh Polda Metro Jaya. Lah ini tiba-tiba 2024 Dumas itu diarsip biasa, tidak pernah ada tindak lanjut, apalagi LP. 30 April muncul laporan Saudara Joko Widodo, barulah Mabes Polri. Menurut Anda ada yang mencurigakan dari proses itu? Sangat. Oke. Baik. Pak Oja, jadi mesti gimana lagi nih? Saya lihat begini. Kalaupun ijazah asli ditunjukkan, tetap ada alasan untuk tidak percaya. Tetap akan dibangun narasi untuk tidak percaya. Mau dibawa ke ranah internasional, jikapun itu tidak terbukti, sampai akhirnya pengadilan akhirat. Ini larinya kira-kira ke situ. Yang pasti bahwa apapun yang dilakukan, ini sesuai dengan kehendak beliau-beliau ini punya mau. Itu baru benar. Di luar itu salah.
tidak percaya keterangan dari UGM. Bung Roy lulusan UGM, tapi tidak percaya Asli saya, institusinya sendiri. Tidak percaya, padahal itu keterangan dari UGM. Tidak percaya KPU yang sudah melakukan proses pemilihan umum. Tidak percaya dengan hasil yang dikeluarkan oleh Barreskrim. Gawat ini. Negara ini tidak ada institusi yang berintegritas artinya kan. Nah itu yang kita ini kan bahwa kami mendesak supaya ini segera diproses secara hukum. Tidak ada kriminalisasi di sini. Supaya kita segera mendapat kepastian hukum. Setelah itu Bung Roy CS mau berproses lebih lanjut, mau bawa ini ke ranah mana, silahkan. Tapi setidaknya kita percaya pada institusi yang ada di negeri ini. Baik. Bang Freddy silakan tanggapannya. Ya, menambahkan Bang Uje tadi. Ya mereka ini nggak ada yang dipercayai Bang. Ya ke Barreskrim keluar nggak percaya. Ini percaya nggak Bang? Nanti ke Komnasan ini kan, hasil Komnasan keluar nggak percaya, lihat aja. Semua nggak akan dipercaya sampai versi mereka yang terjadi. Ya, tetapi apapun kata mereka ini, kan Republik ini, ya sistem yang ada di Republik ini kan tidak harus nurut sama mereka ini ya. Termasuk Pak Joko Widodo, ya enak-enak aja lu nuduh ijazah palsu, kemudian logika, akal berpikir bagaimana, ijazahmu palsu, tiba-tiba, kau tunjukin dong biar gak aku bilang lagi ijazahmu palsu, coba. Nalar apa sih, pembelajaran apa sih ke publik yang mau kita sampaikan, kan begitu ya. Jadi ya memang harus, walaupun nanti putus di pengadilan, MA memutus ini, percaya dah. Nanti ada lagi nanti, seperti kata beliau ini, Roy yang lain nanti akan teriak-teriak lagi gitu loh. Nggak ada itu, bohong semua itu, palsu itu, tetap palsu itu. Motif politiknya apa kalau menurut Anda? Ya, kalau dari latar belakang nih. Kan Pak Jokowi sudah tidak bisa berkuasa lagi. Kalau dari latar belakang, beliau-beliau ini kan jelas, memang nggak suka sama Pak Jokowi. Ya itu fakta lah, nggak usah ditutupi. Nggak sukanya itu apa? Personal? Mungkin bisa jadi personal. Karena kan kelihatan dari statement, dari postingan ini segala macam. Nah itu mungkin membekas. Saya nggak tahu apa yang membuat itu. Sehingga ya menjadi menjadi mendarah daging kalau kata saya. Dimanapun sampai ya bicara dinasti, bicara fufu fafa, bicara segala. Itu kan di luar alam sadar semua ya. Ya. Seperti yang kata beliau tadi lah, mungkin Roy yang berikutnya akan meneruskan perjuangan itu. Semangat, berjuang terus. Karena memang Pak Jokowi mengatakan begini kepada kami, saya nggak ada khawatir, nggak ada takut masalah ijazah ini. Ya, karena ijazah yang asli itu semua ada pada saya, SD, SMP, SMA. Ya, 1 bulan yang lalu beliau mengatakan itu. Jadi mau kemana juga mereka, ayo kita ladeni. Jadi ya, kita tunggu saja, memang nggak ada lagi yang mau kita sampaikan terhadap ini. Ya silakan mereka ini yang aktif mau bagaimana, ya silakan. Baik. Pak Jokowi ini sudah melapor, proses akan berjalan, dan percayalah akan dikritik terus proses ini. Tapi nggak apa-apa, itu kalau kritik yang seperti itu, ya kritik yang seperti itu sebetulnya saya apresiasi. Ya itu biasa, tetapi yang tidak boleh itu yaitu tadi, ya menuduh, menyerang kehormatan itu tidak boleh. Tapi kalau kritik dalam hal mengawasi, jempol, memang kita harus lakukan itu di Republik ini. Iya. Tetapi kalau menyerang, menuduh, itu tidak boleh. Baik. Kalau Pak Roy jadi tersangka, Anda yakin nggak? Pencemaran nama baik. Maksudnya gimana? Pak Roy nanti akan jadi tersangka pencemaran nama baik, Anda yakin nggak? Fitnah, undang-undang ITE, masuk semua itu barang. Aku kan orang hukum juga. Peramal ini rupanya.